Carita Pemilu. Ya, baik sahabat Bawaslu yang kami hormati, hari ini perdana untuk podcast Balai Buku Bercerita Pemilu bersama Bawaslu Provinsi Maluku. Dan ini kali pertama yang dihadirkan oleh para perempuan-perempuan hebat dan satu bapak yang sangat luar biasa. Ya, selamat datang Teh Pimpinan Ibu Loli Suhenti, Bawaslu Republik Indonesia, dan juga Ibu Kadis P3A Provinsi Maluku. Ada juga Ibu Eva yang mewakili Pak Kanit BPA Polda Provinsi Maluku, Ketua Fatayat Provinsi Maluku, dan juga koordinator Gerak Bersama Perempuan Maluku. Baik, setelah kita melakukan launching PPKS, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Bawaslu Provinsi Maluku, ini merupakan satu langkah untuk bagaimana kita melakukan pencegahan. Walaupun sampai sejauh ini di Provinsi Maluku itu belum ada kekerasan seksual, tapi kekerasan fisik ya nonverbal itu sudah banyak terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya. Mungkin merupakan satu langkah maju dengan adanya PPKS yang telah kita bentuk ini juga menjadi satu jawaban untuk kita bagaimana terus berkolaborasi dengan gerakan-gerakan perempuan yang sudah selama ini kita bekerja sama dari tahun 2018. Jadi ini merupakan ruang yang sudah selama ini kita bangun. Mudah-mudahan ini merupakan satu langkah yang ikhtiar yang kami lakukan untuk menjawab berbagai persoalan-persoalan perempuan, bukan saja terkait dengan kekerasan seksual, tetapi juga kekerasan verbal lainnya. Baik, selamat datang Peloli. Mungkin yang pertama bisa menjelaskan kenapa sampai PPKS atau Pokja, pencegahan penanganan kekerasan seksual ini dihadirkan di Bawaslu Provinsi Maluku, di Bawaslu. Padahal kita tahu bahwa sudah banyak lembaga yang melakukan penanganan seperti ini. Silakan. Iya, ini pertanyaan menarik ya. Tapi saya ingin menjawab dengan cara begini. Yang namanya surat edaran, instruksi ketua, keputusan ketua untuk kemudian ditindaklanjuti menjadi Pokja untuk pencegahan dan penanganan KS, itu lahir dari situasi real yang ada. Yang namanya pelaku kekerasan, korban kekerasan, siapa aja bisa terkena itu, termasuk ketika dia ada di institusi. Misalnya data Komnas Perempuan itu menunjukkan 87% itu pelaku adalah orang yang paling dekat, orang terdekat. Orang terdekat itu siapa? Bisa keluarga, bisa orang yang dikenal, termasuk rekan kerja. Nah, di penyelenggara pemilu di masa tahapan itu berdasarkan datanya DKPP menunjukkan ternyata angka pengaduan berkenaan dengan kasus KS itu muncul di beberapa provinsi, beberapa kabupaten kota. Dalam situasi itu lalu bisakah korban mencari keadilan di institusinya sendiri? Tidak bisa Bawaslu kemudian ya sudah kerjasama dengan Komnas Perempuan, serahkan ke Komnas Perempuan, misalnya begitu. Atau laporkan saja langsung ke DKPP, adukan sebagai etiknya. Nggak bisa. Kenapa? Karena pertama, rumah atau tempat terjadinya peristiwa itu adanya di internal, di lembaga. Maka sebagai sebuah lembaga yang menjunjung demokratisasi, salah satunya NIR dari kekerasan, maka Bawaslu sendiri harus punya mekanisme. Kalau melihat lembaga lain, memang jarang lembaga itu yang bahkan sudah punya SOP untuk penanganan KS di kementerian lembaga. Jarang sekali. Bawaslu menginisiasi ini untuk apa? Untuk memastikan ketika Bawaslu bicara soal demokrasi di luar, maka dia harus selesai juga bicara soal implementasi nilai ahimsa atau anti kekerasan itu dari dalam internalnya. Maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan ada mekanismenya. Karena kekerasan yang terjadi di institusi itu
seringkali kemudian dianggap sebagai persoalan individu, personal, yang kalau orang mau mencarikan keadilan sudah ada jalur hukumnya, ada kepolisian misalnya. Selama ini cara pandang selalu begitu. Nah, Bawaslu ingin mencoba untuk memastikan bahwa sebaik-baiknya upaya adalah dari lingkungannya sendiri dulu, sehingga ketika ada peristiwa, korban itu sudah punya kepercayaan kemana dia harus melaporkan, kemana dia harus cerita. Mungkin kalau ke kepolisian langsung kan takut, kalau itu Pak Anit ya, ketika bicara soal polisi kan orang takut tuh ngadu. Waduh, nanti gimana kalau langsung masuk ranah hukum, misalnya kayak gitu. Nah, dalam konteks inilah kemudian salah satu inisiatif yang dilakukan Bawaslu memastikan seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota punya perspektif yang sama untuk mencegah dan menangani ketika ada peristiwa kasus. Iya, baik. Luar biasa apa yang disampaikan oleh pimpinan kami, bahwa tujuan daripada Pokja ini hadir, kenapa instansi sendiri yang para maksudnya orang-orang yang ada di dalam mengalami kekerasan sendiri, tetapi dia tidak mau melapor dan sebagainya karena dalam tanda kutip mungkin rasa takut, mungkin ini menjadi aib dan sebagainya. Nah, sehingga Pokja ini hadir untuk bagaimana memberikan ruang yang aman, yang nyaman untuk bagaimana mereka bisa melapor dan menceritakan apa yang mereka alami. Ya, saya ke Ibu Kadis. Apa langkah-langkah yang selama ini mungkin sudah dilakukan oleh P3A terkait dengan kasus-kasus kekerasan yang pernah ditangani? Terima kasih. Bapak-bapak yang hadir pada sore hari ini. Kalau kami dari DP3A itu sendiri untuk penanganan masalah kekerasan, pengaduan, semua itu ada, kita punya BPDD itu yang tempat untuk yang menjadi korban itu kami sendiri di DP3A itu untuk masalah untuk menyusun kebijakan atau sosialisasi dan edukasi perlindungan kepada perempuan dan anak itu untuk DP3A. Tapi kalau bukan sesuai DBA itu berarti itu mereka sendiri mempunyai ada data-data yang pada tahun 2024 kemarin itu ada masih terdapat korban kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak, yaitu pada angka dalam waktu ini pada tahun 2025 itu sebanyak 187 korban kekerasan seksual. Nah, di situ tercatat 201 itu korban kekerasan seksual. Angka ini tentunya menunjukkan adanya peningkatan jumlah korban kekerasan seksual di Provinsi Maluku dalam kurun waktu 2 tahun. Nah, memang terus terang kami di DP3A sendiri dengan keterbatasan yang ada, kami sendiri itu mempunyai ruang, dan UPT sendiri masih bergabung dengan DP3A. Jadi kadang-kadang untuk pelaporan atau apa masih menjadi tabunya buat yang si korban itu. Kadang-kadang juga mereka mau melapor masih ragu, takut, dia sungkannya, karena kita sendiri untuk ruang-ruang itu belum tersana. Kemarin memang sempat kami di Ibu Wamen sendiri sudah mengunjungi kantor kami dan sudah memberi solusi bahwa kami harus mempunyai kantor sendiri. Sementara ini kami masih bergabung dengan gedung Islamic Center, yang mana di situ ada berbagai kantor-kantor yang jadi yang tadi untuk upaya untuk pencegahan itu kami tetap jalani. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Ibu Kadis. Bahwa selama ini
Bawaslu sendiri kami sudah melakukan MOU dan kerjasama baik dengan instansi terkait dengan KANI PPA dan juga UP3A dan juga Gerakan Perempuan Maluku yang tergabung kurang lebih 32 LSM perempuan termasuk organisasi kemasyarakatan dan organisasi Islam di dalam. Mungkin ini merupakan satu kekuatan besar untuk kami terus berjalan bagaimana melakukan upaya-upaya pencegahan seperti itu. Artinya ini setiap tahun, bukan setiap tahun, setiap hari, setiap bulan itu dia semakin meningkat kasus-kasus kekerasan tersebut. Mungkin kami gerakan dulu yang selama ini sudah banyak melakukan baik bentuk pencegahannya maupun menyediakan rumah aman dan sebagainya untuk korban. Mungkin selama ini terkait dengan stigma daripada korban sendiri dan juga pola untuk pendampingan yang sudah dilakukan oleh gerakan yang tergabung banyak LSM juga di dalam, mungkin bisa menceritakan kepada kami dan juga kepada publik. Silakan. Baik, menarik ya bahwa Bawaslu sekarang punya ruang ya, punya ruang yang itu akan membantu kerja-kerja penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan gitu. Kalau pengalaman teman-teman gerakan, biasanya satu kasus itu dikerjakan secara keroyok sama-sama sebagai jejaring gitu. Apalagi kasus kekerasan seksual itu sangat tidak mudah untuk satu pihak aja itu mengerjakan penanganan itu sendiri. Maka sangat penting didorong ada kolaborasi yang tercipta lintas organisasi, lintas lembaga, bahkan melibatkan masyarakat. Dan Bawaslu salah satu institusi yang strategis menurut saya untuk mendorong penegakan HAM terhadap perempuan korban kekerasan. Bagaimana masyarakat sipil jejaring gerakan perempuan bekerja, yaitu tadi dengan membangun kolaborasi gitu. Dan pengalaman menangani kasus secara kolaboratif itulah yang berharap juga dipakai oleh kawan-kawan Bawaslu ya. Setelah ini kan pasti harus punya SOP pengaduan, SOP penerimaan laporan, SOP pendalaman laporan, sampai SOP rujukan gitu. Kalau kasus masuk ke Bawaslu dan itu perlu penanganan yang melibatkan lembaga lain, organisasi lain, merujuknya seperti apa, dan itu harus ada SOP-nya. Dan berharap dalam penyusunan alat-alat kerja kawan-kawan di Pokja nantinya itu bisa melibatkan gerakan gitu, karena kan gerakan punya pengalaman ya. Jadi dan kami pun terbuka untuk saling berbagi dalam setting mekanisme kerja dari kawan-kawan Pokja PPKS di Bawaslu nanti. Begitu Ibu Ketua Pokja. Baik, artinya itu sudah kami pikirkan untuk, artinya selama ini kami juga bergabung di dalam gerakan. Artinya pintu untuk terbuka dan sudah masuk ke dalam, tinggal bagaimana kita berupaya semaksimal mungkin kolaboratif ini akan kami utamakan seperti itu dalam menyusun SOP baik pelaporan, penindakan maupun hal-hal lain yang nanti dilakukan di dalam Pokja ini. Ya mungkin Pak Kanit. Iya, mungkin terkait dengan penegakan hukumnya Pak. Iya. Mungkin terkait dengan penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan yang selama ini yang ada di Polda Maluku. Ya, secara umum saja. Ya. Terima kasih. Pertama saya apresiasi untuk Bawaslu RI yang sudah melakukan suatu tindakan pencegahan untuk kekerasan seksual, entah itu untuk dewasa maupun anak. Sebab banyak yang terjadi juga untuk anak-anak. Tapi luar biasa dari institusi yang ada ya, untuk pencegahan itu sangat luar biasa dari Bawaslu. Ke depan mungkin institusi-institusi lain bisa mengikuti. Ini yang sangat baik.
Terus dari angka-angka yang tadi Ibu Kadis sama Ibu Nus Desi sampaikan itu memang luar biasa, peningkatannya luar biasa. Terkadang kita di polisi ya untuk melakukan proses lidik maupun sidik, terkadang dari sisi kemanusiaan juga Ibu ya, itu yang tadi Ibu sudah sampaikan. Terkadang mau lapor tapi dia tidak menghargai diri, dia melapor tapi terkadang orang lain lapor untuk dia. Itu banyak yang terjadi karena takut dia dilapor, dia lapor akhirnya berbicara untuk keluarga atau teman atau saudara. Itu baru mereka lapor untuk perkara yang terjadi, untuk pribadi-pribadi yang mungkin ya pikir mau lapor rasa malu dengan ini cerita ya. Jadi memang banyak kejadian seksual ini yang tapi tetap proses hukum jalan seperti apa yang sesuai dengan prosedur yang tadi Ibu sampaikan. Memang betul harus ada SOP supaya kalau SOP sudah ada ya kerjasama kolaborasi itu sangat baik untuk instansi-instansi yang ada. So, karena kasus ini kan melibatkan banyak instansi, ya, melibatkan banyak instansi yang punya berkepentingan dengan kemanusiaan. Mungkin itu saja, Bu. Ya, baik, terima kasih yang mewakili kami PPA. Mungkin dari Fatayat, mungkin selama ini juga berkecimpung yang bersama dengan gerakan, mungkin ada langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Fatayat dalam penanganan kasus kekerasan. Ya, makasih Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami ke sini, yang pertama kami apresiasi dulu untuk Bawaslu Provinsi karena sudah membentuk KS. Kita memahami bersama di Maluku itu dengan tingkat kasus yang tadi diberikan oleh Ibu Kadis sudah 180 sekian kasus itu. Tapi kita minum soal tempat mengadu, dan itu realita di organisasi baik di kita, bahkan kami semua bergabung dalam gerakan perempuan itu. Tempat-tempat pengaduan itu memang kita sudah biasanya mereka di organisasi ke baik gerakan organisasi Fatayat itu kita melakukan edukasi dan mendampingi mereka bahkan sampai di tingkat pengaduan. Tapi bahwa SOP layanan pengaduan khusus itu yang kita butuhkan. Nah itu yang jumlahnya, yang juga tadi persoalan disampaikan tadi situ punya tempat-tempat layanan itu yang kita memang jauh sekali. Nah biasanya para korban ini yang tadi disampaikan oleh Pak Hani itu kalau mau ke polisi itu kan dia cari dulu jalur yang atau langsung ke polisi. Dia berpikir 2 kali, kalau saya lapor nama baik saya, orang tua saya terseret-seret. Tapi kalau kemudian dia dekat dengan ada satu pintu layanan itu akan memudahkan dia karena di situ ada proses pendampingan. Nah kita berharap bukan saja Bawaslu ya, kita Fatayat, kita yang bergerak dalam satu gerakan perempuan di Maluku ini, itu kita sudah eksis untuk melakukan penanganan ini karena persoalan pelecehan seksual itu, pengalaman pembeli itu, teknologi itu, biasanya teman-teman penyelenggara pemilu juga tanpa merasa bahwa itu terjadi. Dan ketika kita di saat-saat pemilu malah kita yang melakukan pendampingan terhadap mereka. Betul secara fisik tidak, tapi secara psikis itu sudah mengarah ke sana. Nah, sehingga memang luar biasa kita mengapresiasi Bawaslu hari ini membentuk Pokja ini sangat luar biasa untuk kemudian melakukan pencegahan ini. Banyak hal juga bukan saja di penyelenggara, tapi misalkan di ruang sekolah juga terjadi. Guru dengan dirinya, dengan muridnya, dan kasus beberapa kemarin itu kita ada pertemuan itu kita ada ungkapan itu terjadi dan kita mencoba untuk melakukan pendampingan agar keberanian untuk melapor itu terjadi. Bully di sekolah itu bukan saja soal bully apa ya, tapi bully seksual itu terjadi. Dan anak-anak sekolah sekarang bully di online itu juga terjadi dan saya beberapa sekolah kebetulan saya ada di komite itu konsen terhadap penanganan kasus-kasus seperti ini. Alhamdulillah hari ini Bawaslu kita berkolaborasi dengan Pokja yang ada, berkolaborasi, bersinergi sehingga kasus-kasus ini bisa ada kemudahan. Kita kan berharap ada kemudahan untuk teman-teman yang merasa korban itu bisa
bisa ada kemudahan untuk bisa punya keberanian. Yang kita butuh itu kan keberanian melapor dan ada pintu masuk ke sana. Apresiasi untuk Bawaslu dan teknologi luar biasa. Ruangnya kecil tapi kinerjanya itu yang luar biasa. Kinerjanya yang kita apresiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin Kata Wali, artinya membangun budaya saling menghormati di lingkungan kerja, ya itu juga merupakan satu masalah. Akhirnya dia memicu berbagai persoalan yang nanti terjadi atau timbul seperti itu. Mungkin bisa disampaikan bagaimana kita membangun budaya kerja yang saling menghormati, dan bukan hanya di lingkup kerja kita tetapi juga di lingkungan kerja kita seperti itu. Iya, yang namanya KS itu kan bisa terjadi di manapun ruangnya. Bahkan kita bisa berpotensi menjadi pelaku, berpotensi juga menjadi korban. Maka menghidupkan budaya kerja yang kemudian punya perspektif ramah dan melindungi seluruh anggota keluarganya. Kalau Bawaslu misalnya, seluruh pihak, orang, jajaran yang bekerja di Bawaslu, maka dia harus mendapatkan perspektif yang sama soal cara pandang anti kekerasan terhadap perempuan, anti kekerasan seksual. Kenapa? Karena kekerasan seksual itu tidak melulu dihadapi oleh perempuan. Kasus di beberapa kabupaten kota itu justru dialami oleh staf laki-laki, ya kan? Ya kan? Nah, sehingga dalam konteks ini saya mau bilang begini, tadi harapannya besar ke Bawaslu, alhamdulillah. Tapi sesungguhnya Pokja ini hanyalah ruang kecil yang baru dibangun dengan harapan bisa memastikan semua orang yang ada di lingkungan kerja Bawaslu itu punya saluran ketika menemukan situasi yang memberatkan, tidak adil, atau bahkan situasi yang kekerasan. Ada ruang aman untuk cerita, ada ruang bercerita. Itu menjadi penting. Itulah kenapa kemudian Bawaslu sudah punya SOP-nya, Kak. SOP-nya sudah ada, yang belum ada itu juknisnya. Nah, juknis sedang dirumuskan. Nanti juga otomatis dia akan ada ruang-ruang untuk situasi lokal yang bisa jadi itu kasus itu kan hanya ada trennya misalnya di Maluku, sehingga dia membutuhkan metode yang berbeda dengan kabupaten atau provinsi lain. Nah, ruang itu tetap terbuka. Nah, kenapa kemudian Bawaslu sampai harus mengeluarkan surat keputusan, kemudian membuat surat edarannya, bikin SOP-nya, memastikan Pokjanya terbentuk di berbagai daerah? Itu tujuannya satu, membuka ruang aman. Ruang yang kemudian bisa membuat siapapun keluarga Bawaslu yang mengalami situasi kekerasan itu punya keberanian untuk cerita. Di Pokja ini seluruh informasinya akan dikecualikan. Informasi soal sebuah peristiwa hanya ada di Pokja, dan itu pun sangat rahasia. Apa? Inilah ruang aman itu. Karena kan kita nggak punya ruang aman untuk ceritanya. Gitu. Bahwa praktek penanganannya nanti butuh kerjasama dengan gerakan masyarakat sipil, dengan kepolisian, dengan dinas ketigaan misalnya ya, bahwa nanti pada praktek yang membutuhkan, iya pasti, itu pasti. Kami misalnya menangani sebuah peristiwa di provinsi A, kolaborasinya kami gandeng langsung Komnas Perempuan, kami gandeng langsung LBH API, kami gandeng teman-teman kepolisian gitu. Karena apa? Yang kita bangun budaya kerjanya melalui apa? Melalui pencegahan. Di budaya kerjanya adalah pencegahan. Tapi asas keadilannya kita bangun melalui struktur, mekanisme yang memang harus dipahami seragam dari atas sampai ke bawah. Karena lembaganya hierarki. Maka kami pastikan SOP itu dipahami oleh seluruh daerah. Ya kan? Budaya kerjanya sekali lagi dibangun melalui upaya pencegahannya, budaya lingkungan kerja yang kemudian berkeadilan, anti kekerasan. Tapi proses penanganannya kemudian ada standar kerjanya supaya semua tidak bingung ketika sebuah peristiwa terjadi. Termasuk bagaimana mekanisme kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di setiap tingkatan itu. Nah, ini yang kami yakini ya, kami itu selalu diskusi dengan Katuti, karena Katuti juga aktivis perempuan. Kami sering diskusi, cukup nggak sih Bawaslu misalnya jadi ruang kalau ada orang yang ngadu, ya udah kita cukup menyampaikan, laporkan ke Komnas Perempuan.
laporkan ke kepolisian. Cukup nggak? Ternyata dalam prakteknya nggak cukup. Lembaga ini membutuhkan, Bawaslu membutuhkan tindakan yang lebih. Banyak kok yang bilang kurang kerjaan tuh Bawaslu sampai harus ngurusin kekerasan seksual, serahin aja ke polisi, ada ranahnya. Serahin aja ke layanan terpadu yang ada di daerah, kalau sudah ada ruangnya gitu. Banyak yang komentar begitu banyak, tapi kami meyakini bahwa memastikan lingkungan Bawaslu ini clear kekerasan adalah kewajiban. Bagaimana mungkin kami akan bicara soal menjaga pemilu, menjaga pilkada, menjaga demokrasi ketika staf kami misalnya ada yang menjadi korban kekerasan atau menjadi pelaku kekerasan, sehingga kemudian kerjanya nggak maksimal untuk mengawal pemilu dan pilkada. Bagaimana mungkin kami bisa ngomong kayak gitu? Sedangkan di dalam penuh ketakutan, penuh tekanan, penuh paksaan misalnya, kan nggak bisa. Kerja mengawal demokrasi itu, demokrasi yang sehat lahir dari instrumen kerja internal yang sehat. Kalau kerja internalnya tidak sehat, ada kekerasan di sana, maka bisa dipastikan kualitas mengawal demokrasi yang lebih besarnya juga akan ada masalah. Nah, ini yang kami coba cegah. Mudah-mudahan ini ikhtiar yang kemudian punya jembatan yang banyak ke teman-teman yang bergerak di berbagai sisi. Kita bisa bagi cerita. Saya cuma khawatir tadi Kak, ketika Kakak bilang, wah ini bisa jadi karena pengaduan baru, tiba-tiba Bawaslu Provinsi Maluku mendapatkan pengaduan yang banyak sekali dari teman-teman masyarakat sipil yang kemudian menyangkanya biasanya terjadi Kak, ketika UPPA baru terbentuk di Polres. Ini kita kaget, kasus kok banyak sekali karena memang orang baru tahu ada wadah. Ya, nah maka dalam konteks hari ini tentu kolaborasi itu diperlukan. Begitu aduannya misalnya tidak ada di lingkungan Bawaslu, misalnya bukan komisioner, bukan staf, atau bukan keluarga komisioner, bukan keluarga staf misalnya, kemudian masyarakat umum mengadukan ke Bawaslu, maka Bawaslu itu dia punya tanggung jawab untuk memastikan ini perkara ketika ada orang ngadu jangan sampai nggak ada ujungnya, harus disampaikan ke unit. Oke, ini kami akan sampaikan, kami bantu komunikasikan. Tapi prosesnya itu adanya di kepolisian, misalnya gitu. Kadang edukasi ini kan yang dibutuhkan. Nah, itu yang buat seluruh pemirsa, sahabat-sahabat yang nonton podcast ini supaya tidak keliru memahaminya, satu. Dan kedua, supaya siapapun yang kemudian ada di ranah yang tidak aman hari ini itu tidak merasa sendirian, merasa punya teman, oh ternyata ada pakaian, oh ternyata ada gerakan apa gitu. Mudah-mudahan begitu, tapi tentulah harapan kita kekerasan, nggak ada kekerasan. Kalau bisa kita sama-sama jaga, ya kita sama-sama jaga, gitu ya Pak Kanit? Ya begitu mungkin. Mohon maaf kalau panjang. Luar biasa ya, karena jauh dari Jakarta banyak ide cemerlang yang harus disampaikan di Provinsi Maluku untuk bagaimana kita berkolaborasi, kita jalan bersama, bergandengan bersama. Orang Ambon bilang baku kele. Nah, ini ruangnya, dan ruang ini terbuka untuk siapa saja yang mau menggunakan ruang ini untuk berkolaborasi dan menyampaikan bukan saja persoalan pemilu, tetapi persoalan kemanusiaan. Kami siap seperti itu. Jadi silahkan, ruang sudah tersedia. Gerakan, Bina dan juga Ormas, OKP dan Ormas Islam kami terbuka untuk semua seperti itu. Jadi kerja kemanusiaan bukan saja untuk kerja pemilu ya, demokrasi, tapi kemanusiaan kami siap untuk bergandengan. Mungkin satu lagi dari gerakan, bagaimana bentuk pendampingan korban yang sudah selama ini dilakukan. Misalnya ada persoalan apa atau apa saja yang dibutuhkan oleh korban dan harapan-harapan untuk generasi muda ke depan. Apa yang dibutuhkan oleh korban sebetulnya pertama kawan, kedua ruang. Gitu. Kawan untuk bercerita, kawan untuk sama-sama bikin dia jadi tahu bahwa yang terjadi pada dirinya, yang menimpa dirinya itu adalah satu perbuatan melanggar hukum yang juga menginjak-injak harga dirinya, harkat dan martabatnya sebagai manusia, dan itu dilindungi oleh hukum
bahkan dilindungi oleh konstitusi negara ini, dan itu bisa diperjuangkan. Itu kawan punya peran untuk bikin dia jadi tahu gitu, dan kemudian bikin dia jadi kuat, jadi mampu untuk bisa bersuara, speak up gitu. Dan ruang itu untuk bikin dia bisa bercerita apa saja yang dia alami dan bisa bangkit kekuatan untuk berjuang gitu. Jadi yang dibutuhkan oleh oleh korban dua hal itu, tapi di dalamnya itu banyak sekali hal-hal yang menjadi kebutuhan korban gitu. Dan saya kira ruang yang disediakan oleh Bawaslu dengan membentuk Pokja itu menyediakan kedua-duanya gitu. Lalu bagaimana mekanisme pendampingan, memang ada do and don'ts, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yang perlu diketahui, bahkan dipegang sebagai rambu-rambu kerja gitu ya dari kawan-kawan yang ada di Pokja gitu kan. Misalnya kalau ada orang yang datang untuk mengadukan, atau ada kawan kerja sendiri yang mengalami dan mau mengadukan, maka yang menerima pengaduan itu harus ada sejumlah rambu-rambu kode etik begitu yang harus dia tahu, dia pegang. Maka hal lain yang harus disiapkan oleh Pokja ini juga adalah menyiapkan internal Bawaslu, internal Pokja untuk siap untuk luar biasa kalau dari pusat itu ternyata sudah ada SOP. Nah itu tinggal siapkan SDM di dalam Pokja untuk menerapkan, memakai SOP itu sebagai alat kerjanya. Tapi yang hal lain yang ingin saya sampaikan juga adalah bahwa semua orang di Bawaslu ini harus tahu, harus teredukasi tentang semua hukum aturan yang berkaitan dengan KS ataupun kekerasan yang secara luas itu. Supaya ketika sesuatu terjadi pada diri seseorang di dalam Bawaslu ini, dia tahu bahwa kayaknya ada yang tidak beres dengan apa yang saya alami, kayaknya ini pelanggaran hukum, itu sederhananya seperti itu. Karena percuma kita bikin ruang kalau orang tidak tahu bagaimana ruang itu dimanfaatkan, gitu kan? Cuma kita sediakan kawan kalau orang tidak tahu kawan itu untuk apa. Gitu. Lalu kemudian semua orang harus bisa membantu untuk menjadi kawan lah yang tadi. Saya kira itu Pak Tuti, dan ke depan saya kira kita bisa banyak berkolaborasi untuk itu. Yang paling penting jangan sampai di dalam ini ada pelaku. Di dalam Bawaslu sendiri ada pelaku, dan jangan sampai ada korban. Kemudian juga kan mungkin korban yang di luar, pelaku itu tidak hanya untuk pelaku di Bawaslu, tidak hanya untuk sesama rekan kerja di Bawaslu, tapi juga pelaku untuk masyarakat. Itu semua hal dari semua sisi itu harus dijaga. Catatan kritis dari kami. Siap. Baik, luar biasa ya, bahwa persoalan apapun itu tidak bisa diselesaikan oleh satu orang atau satu lembaga. Kita membutuhkan kolaborasi berbagai pihak untuk bagaimana menangani, dan paling terbaik adalah melakukan pencegahan sehingga tidak akan terjadi lagi seperti itu. Mungkin yang terakhir untuk semuanya ya, terkait dengan langkah sederhana apa yang dilakukan selama ini bila ada kekerasan maupun korban, baik itu korban maupun pelaku yang terjadi di satu lembaga. Langkah yang harus kita lakukan ya, yang pertama mungkin tadi sudah disampaikan, tetapi juga bagaimana kita dapat menyederhanakan sehingga orang yang terkena menjadi korban itu dia bisa nyaman, bisa aman, dan mau melapor atau mencerita kepada kita seperti itu. Nah ini yang selama ini kita mungkin menjadi persoalan yang sangat besar, korban itu tidak mau bercerita. Nah, bagaimana langkah untuk kita berkolaborasi sehingga mereka itu aman dan nyaman serta berani untuk menyampaikan. Nah itu mungkin menjadi persoalan kita bersama. Nah bagaimana kita berkolaborasi ini ke depan untuk menjawab persoalan-persoalan itu. Mungkin satu kalimat penutup untuk kepada seluruh
sahabat Bawaslu di luar sana, mungkin kami terlebih dahulu kepada Pak Kanit, kami persilakan untuk menyampaikan satu penseruan. Tapi kalau closing statement terkait dengan tema kita pada hari ini. Ya, harapan kami dari Polda dengan adanya terbentuknya Pokja KS di Bawaslu ini, ya mudah-mudahan bisa mengurangi segala kekerasan. Bisa saja dari masyarakat juga datang lapor seperti yang tadi sudah disampaikan, karena ini baru dulu polisi juga begitu. Pas buka PPA dari segala macam dia lapor, tapi banyak juga yang tertutup. Kita kira kekerasan di Maluku ini kita sama-sama tahu banyak timbul karena mabuk untuk kekerasan seksual. Ya, pemicunya banyak dari minuman keras. Jadi kedepannya mungkin ya kita bisa saling kerjasama untuk pencegahan maupun untuk proses hukumnya, agar menjadi terang untuk masyarakat, agar mereka sadar bahwa segala perbuatan atau tindakan-tindakan yang mereka lakukan yang tidak manusiawi dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Mungkin saya. Ya, mungkin lanjut dari Pak Tayat, silakan. Yang pertama, kita sepakat stop kekerasan seksual, apapun itu bentuknya, kita stop kekerasan. Yang kedua, terhadap korban kita menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan saling menghormati. Siapapun dia ketika datang mengadu, kita menganggap bahwa dia adalah adik, anak kita, bahkan keluarga yang paling dekat, sehingga dia tidak merasa jauh dari kita, tapi dengan sendirinya membangkitkan semangatnya untuk dia melahirkan unek-uneknya kepada kita. Jadi siapapun orangnya yang terzalimi, baik dari sisi kekerasan apapun, dia adalah sahabat kita dan perlu kita tolong. Sport, Bawaslu, kita kolaborasi dan sinergi untuk perempuan Maluku generasi yang lebih baik. Iya, baik. Terima kasih. Mungkin langsung ke nanti yang terakhirnya. Iya. Kalau saya, sahabat Bawaslu, semua kasus kekerasan seksual itu biasanya digambarkan sebagai gunung es. Yang muncul itu sedikit tapi banyak itu yang ada di dalam. Nah, mari sahabat-sahabat Bawaslu menjadi bagian dari upaya untuk menghancurkan gunung es sehingga semua suara korban itu terdengar, dan Pokja Bawaslu ini menjadi salah satu ruang untuk ruang untuk korban itu bersuara dan korban itu mendapatkan perlindungan, tetapi juga menjadi wadah untuk edukasi sebagai upaya pencegahan. Ya, baik. Mungkin lanjut ke Ibu Kadis, silakan Bu Kadis. Terima kasih. Kalau saya dari tadi setelah berbincang-bincang dari Ibu Oli dan teman-teman, wawasan saya sedikit terbuka dengan tempat yang seperti ini. Mudah-mudahan dinas juga bisa punya seperti ini. Ya, kami dari dinas ya tetap bekerjasama dengan teman-teman LSM maupun teman-teman gerakan yang lainnya. Syukur ada bantuan seperti itu. Memang untuk Ibu Lucy sendiri ini sudah sangat banyak membantu kami di DP3A. Jadi kami dari DP3A tetap mengkampanyekan untuk tetap memperluas, kita harus mengkampanyekan bahwa gerakan anti kekerasan dan anti diskriminasi pada perempuan itu harus tetap kita jalani. Supaya jangan sampai ada timbul lagi kekerasan yang terjadi. Karena bukan saja kekerasan seksual, tapi kami itu banyak kekerasan fisiknya perempuan yang mungkin ada tertindas atau apa. Nah, beberapa saat saya di sana tuh banyak problem rumah tangga yang datang mengadu karena mungkin suaminya tidak bekerja atau istrinya tidak. Jadi tetap saja ada hal-hal yang sangat. Jadi saya sangat berterima kasih pada kesempatan ini kami bisa
membuka ruang untuk saling berdiskusi bersama. Mungkin ada kesempatan lain dari Putri juga bisa memberikan masukan. Terima kasih. Ya, mungkin dari pimpinan silakan. Langkah sederhananya apa? Langkah sederhananya hidupkan spirit Pelagandong, bukan sekedar jargon, tapi itu spirit. Spirit saling menghormati, spirit saling menjaga, spirit saling bertanggung jawab. Maknanya cuma satu, kalau kalian kita semua menemukan, melihat peristiwa, mendengar peristiwa kekerasan seksual atau kekerasan fisik atau kekerasan psikis lainnya, jangan tidak peduli. Karena begitu kita tidak peduli, kekerasan itu akan menjadi jadi. Maka sebagai sesama anak bangsa, sebagai sesama kawan yang ada di Maluku, seluruh wilayah Maluku, saling jaga, saling hormati, saling bertanggung jawab. Hanya itu cara kita memutus mata rantai kekerasan, saling peduli. Jadi spirit Pelagandong sudah ada sejak zaman dahulu kala di Maluku. Maka sekarang waktunya untuk mengimplementasikan. Begitu. Baik, terima kasih, sangat luar biasa narasumber kita yang hadir pada hari ini di perdana podcast Balai Buku. Jadi Balai Buku itu singkatannya Pacarita Pemilu di Bawaslu Provinsi Maluku. Jadi ruang ini baru pertama kali hadir para perempuan-perempuan hebat di Provinsi Maluku dan juga di skala nasional. Kami sangat bersyukur pimpinan hadir dan para perempuan-perempuan ini juga bisa hadir di podcast. Plus Bapak loh. Ya, plus Bapak yang sangat luar biasa. Ya, jadi persoalan kekerasan itu bukan hanya menjadi persoalan seseorang atau personal orangnya atau individu, tapi melainkan menjadi persoalan kita bersama. Jadi mari dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan, spirit yang sudah selama ini ada di provinsi kita Maluku, ya Pelagandong, ini menjadi satu spirit, satu kekuatan yang sangat luar biasa, bahwa kekerasan itu bukan persoalan individu orang, tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Mari terus baku kele untuk kemanusiaan. Jadi ke depan korban yang ada di luar sana, kalian tidak sendiri. Kami semua perempuan Maluku hadir di sini untuk bersama-sama dengan para korban. Mari kita teriakan bahwa kekerasan dalam bentuk apapun itu tidak bisa. Jadi haram hukumnya kalau dalam Islam seperti itu. Jadi mudah-mudahan ruang ini juga kami buka untuk semua. Ya, jadi podcast ini bukan hanya milik Bawaslu, tetapi milik seluruh masyarakat yang mau untuk menyampaikan ide, gagasan atau apapun, kami terbuka untuk semua. Mudah-mudahan dengan hadirnya podcast ini juga membawa perubahan untuk perempuan-perempuan Maluku yang mau bersuara, baik itu korban maupun pelaku juga. Kami terbuka untuk mereka, silakan mari berbagi bahwa saya sebagai pelaku karena ada ini itu dan sebagainya, saya sebagai korban karena terjadi karena ada masalah ini dan itu sebagainya. Mungkin itu. Terima kasih sekali lagi kepada tetap pimpinan yang sudah dari pagi ya dari pesawat belum istirahat, tapi karena mau kepentingan perempuan ini bagaimana disuarakan, beliau bisa hadir di sini tanpa kenal lelah. Mudah-mudahan kita semua berdoa beliau juga kembali karena besok beliau ke Buru, ada kegiatan juga di Buru, dan beliau balik dari Buru hari Minggu langsung ke Jakarta. Kita berdoa mudah-mudahan perjalanan beliau selalu dalam ridha dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sampai jumpa lagi untuk episode berikutnya di podcast Balai Buku Bawaslu Provinsi Maluku. Saya Tuti Usman dan seluruh narasumber yang hadir pada kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sama Carita Pemilu.